warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Eri. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia, bab 1 kelas 9. Nah, pada hari ini nanti kita khusus mempelajari tentang organ reproduksi wanita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan organ reproduksi pada wanita dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ reproduksi wanita dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan proses oogenesis pada wanita dengan tepat. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau disclaimer dulu bahwa yang ada di video ini hanya bertujuan untuk edukasi, jadi belajarlah dengan bijak. Oke anak-anakku, kita mulai ya. Nah, kalian lihat gambar tersebut. Ketika dalam kandungan, berada pada organ apakah bayi tersebut? Ayo di mana? Apakah dia di ovarium? Atau di tuba falopi, atau di uterus? Kira-kira di mana? Bayi ketika dalam kandungan, dia berada di uterus atau rahim. Oke, next. Nah, organ reproduksi wanita itu merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Dalam hal ini, untuk mempersiapkan kehamilan hingga melahirkan. Nah, setiap organ reproduksi dirancang dengan fungsinya masing-masing. Organ ini semuanya dimiliki wanita sejak lahir, tetapi kemampuan reproduksinya baru akan dimulai setelah masa pubertas atau ketika seorang wanita mengalami masa pubertas berarti dia sudah mengalami menstruasi. Nah, struktur dan organ reproduksi wanita ini memainkan peran penting dalam proses reproduksi, yang mana meliputi proses atau siklus menstruasi, konsepsi, kehamilan, dan persalinan. Sebenarnya, menurut letaknya, organ reproduksi wanita itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu organ yang berada di bagian luar tubuh dan organ yang berada di dalam tubuh. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan mempelajari organ reproduksi wanita bagian dalam, seperti yang kalian lihat di dalam layar. Nah, organ reproduksi wanita ini terletak pada rongga panggul atau pelvis. Ada beberapa organ penyusun. Yang pertama, vagina. Vagina ini adalah organ yang terletak antara bagian bawah rahim, ini rahim, dan bagian luar tubuh. Nah, vagina ini merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan, serta tempat kopulasi. Selanjutnya, di atas vagina ada yang dinamakan serviks atau leher rahim. Serviks ini adalah pintu masuk antara vagina dan rahim yang berupa lorong tetapi sangat sempit di sini. Tetapi dia memiliki dinding yang fleksibel, dapat meregang dan membuka saat wanita melahirkan. Terus setelah itu ada yang namanya uterus. Uterus ini nama lain dari rahim atau uterus. Merupakan organ yang berbentuk seperti buah pir, yang menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Jadi kalau hamil, bayinya ada di sini, berkembang di sini. Nah, tuba falopi ini biasanya disebut dengan saluran telur. Dia menuju ke kiri dan kanan, ada sepasang. Tuba falopi ini adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim, mengarah ke ovarium. Saluran ini merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim, serta
tuba Fallopi ini adalah tempat bertemunya sel telur atau ovum dan sel sperma. Jadi pembuahan terjadi di tuba Fallopi. Selanjutnya, setelah dari tuba Fallopi yaitu ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Berbentuk oval, ada di bagian kiri dan kanan. Ada 2. Nah, ovarium ini selain untuk menghasilkan sel telur, juga untuk memproduksi hormon seks, yaitu estrogen dan progesteron, dan dilepaskan menuju aliran darah. Oke, selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis ini merupakan proses pembentukan ovum atau sel telur yang tadi dibentuk di bagian organ yang bernama ovarium. Proses oogenesis ini bermula dari yang namanya oogonium. Oogonium ini bakal sel telur. Oogonium itu dia akan membelah secara meiosis. Maaf, kalau oogonium ke oosit primer ini membelah secara mitosis. Selanjutnya, oosit primer ini membelah secara meiosis. Meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar primer. Menjadi 2. Dari oosit primer membelah menjadi oosit sekunder dan badan polar primer. Yang kromosomnya semula 2N menjadi 1N atau ditulis N. Nah, oosit sekunder ini membelah lagi secara meiosis menjadi badan polar sekunder, dan jumlahnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi dari satu oogonium itu, setelah mengalami proses oogenesis, dia menjadi 4 bagian atau menjadi 4 sel. Tetapi yang dilepaskan oleh ovarium hanya 1. Yang 3 ini dia tidak berfungsi. Jadi, setiap bulan wanita itu hanya melepaskan 1 sel telur saja. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki bahkan setiap hari mengeluarkan berjuta-juta sperma. Kalau wanita dalam 1 bulan hanya ada 1 sel telur yang dihasilkan. Nah, jika sel telur ini dia tidak dibuahi, maka terjadi proses siklus menstruasi. Kalau tidak terjadi pembuahan yang ada di tuba Fallopi, dia akan menjadi siklus menstruasi atau luruhnya dinding sel yang ada di dalam uterus atau rahim. Nah, kalian bisa lihat di sini, siklus menstruasi itu biasanya pada siklus normal terdapat 28 hari. Misal, tanggal 1 kalian menstruasi, berarti kalian akan menstruasi lagi di tanggal 29 atau 28. Tetapi tidak dipungkiri bahwasanya setiap wanita itu memiliki siklus menstruasinya masing-masing. Asalkan dalam satu siklus itu berjalan antara 21 sampai 35 hari, berarti dia masih dalam siklus normal. Tetapi kalau siklus menstruasinya terlalu panjang, misal sampai 56 atau sampai 60 hari, berarti harus ada yang dievaluasi dari siklus menstruasi tersebut. Tetapi biasanya pada kasus-kasus tertentu, misal masih dalam umur remaja, biasanya ada gangguan hormonal. Bisa saja dalam 1 bulan itu mengalami 2 kali menstruasi atau bahkan tidak mengalami menstruasi sama sekali. Itu tergantung hormonal.
Nah, bisa kalian lihat di sini, ini ada hormon, siklus ovarium, dan siklus uterus. Ini rahim kalian, para wanita. Lapisan yang menempel pada rahim. Kalau misal dilihat ini tanggal 1 sampai tanggal 7 terjadi menstruasi atau pendarahan, berarti dinding selnya menipis. Setelah menstruasi selesai, seiring berjalannya waktu, dia akan menebal, dan menebal. Sampai pada akhirnya, nanti jatuh masa menstruasi lagi, dinding yang ada di dalam ovarium ini, dia akan luruh. Makanya kenapa kalau kita itu mengalami menstruasi, kadang ada yang kram perut atau sakit perut, dan itu wajar. Tetapi kalau sakitnya sampai membuat kalian pingsan, nah itu baru kalian boleh periksa ke dokter. Nah, selain siklus uterus ini, ada juga yang namanya hormon. Misal kalian lihat garis warna hijau di sini, berarti hormon FSH. Pada awal menstruasi, hormon FSH ini cenderung datar ya, berarti dia jumlahnya sama. Tetapi dia akan naik ketika masa ovulasi. Kenapa masa ovulasi itu? Bagaimana sih ovulasi itu? Berarti kalau ovulasi itu sel telur tadi yang satu matang tadi, dia dilepaskan dari ovarium dan siap untuk dibuahi. Itu namanya proses ovulasi atau keluarnya sel telur, matangnya sel telur. Nah, terus di sini juga terdapat hormon estrogen dan progesteron yang membantu dalam proses menstruasi ini. Nah, mulai sekarang kalian catat ya berapa siklus menstruasi kalian. Misal kalian masih dalam siklus 21 sampai 35 hari, berarti siklus menstruasi kalian normal. Dihitungnya dari hari pertama, bukan hari setelah kalian selesai. Oke, lanjut. Tadi kalau tidak terjadi pembuahan, makanya terjadi menstruasi. Setelah itu, kalau terjadi pembuahan gimana? Pembuahan atau fertilisasi ini merupakan proses bertemunya sel telur dan sperma yang terjadi di tuba falopi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ovarium ini akan melepaskan satu ovum atau satu sel telur setiap bulan. Nah, ketika dia terjadi pembuahan, yang dimaksud pembuahan di sini ketemunya ovum dan sperma, dia akan langsung membelah dari zigot, terus 2 sel jadi 4 sel, 8 sel, lalu jadi morula, terus morula ini dia berjalan ke uterus, jadi blastosis, dan jadi embrio. Nah, ketika embrio ini terbentuk, dia akan langsung menuju ke rahim dan menempel di situ. Dia seperti mencengkeram di bagian dinding rahim. Namanya proses implantasi atau proses menempelnya embrio pada rahim. Nah, setelah proses implantasi berhasil, nanti embrio itu akan berkembang menjadi janin. Ini penampakan janin ketika di dalam kandungan. Nah, semoga materi ini bermanfaat bagi kalian ya, khususnya para wanita. Untuk minggu depan kita akan membahas all about men atau tentang organ reproduksi laki-laki. Oke, cukup sekian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.